Bumi itu sebenarnya bulat atau datar ya? Pertanyaan ini cukup meresahkan, terutama sejak teori bumi datar kembali muncul di internet sejak sekitar tahun 2015 yang lalu, atau lebih jauh sebelumnya saat Flat Earth Society didirikan tahun 1956. Dan bahkan lebih jauh sebelumnya saat hampir semua kebudayaan kuno memandangnya sebagai sebuah kebenaran. Faktanya, kedua teori itu, baik bumi bulat maupun bumi datar, kedua teori itu sampai sekarang masih dipercaya oleh sebagian orang sebagai sebuah kebenaran. Dan kalau kamu tanya saya bumi itu bulat atau datar, terus terang, saya nggak tahu jawabannya. Yang mungkin membuatmu swipe video ini. Tapi tunggu, sebelum swipe, ada satu hal yang agak sedikit aneh dan janggal. Setidaknya bisa mengobati kejengkelanmu atas ketidaktahuan saya, atau ketidaktahuanmu sendiri. Rasa ingin tahu itu memang sesuatu yang kadang menjengkelkan, seperti gatal di punggung yang tanganmu nggak sampai buat menggaruknya. Tapi jika ternyata memang bumi itu datar, pertanyaan besarnya adalah, kenapa mereka harus bohong? Kalau alasannya soal uang, mereka kan punya banyak sumber dana lain yang sebenarnya jauh lebih besar dari sekedar proyek luar angkasa dan film-film Hollywood. Mereka kan punya mesin cetaknya sendiri, kecuali ya prinsipnya profit is profit. Dan kalau memang ternyata bumi itu datar, memangnya kenapa? Toh kita masih bisa hidup seperti biasa. Google Map masih tetap jalan tuh. Abang ojek online nggak pernah nyasar saat anterin orderanmu, kecuali ya rumahmu punya belokan yang lebih banyak dari sekedar kiri dan kanan. Atau kita kan masih bisa bepergian dengan pesawat tanpa kebingungan menentukan arah. Dan hidupmu masih aman-aman aja. Tapi di luar itu semua ternyata ada sesuatu yang hanya dimiliki bumi datar dan tidak dimiliki bumi bulat. Sesuatu yang sederhana tapi mungkin luput dari pengamatan kita. Jika kita bicara soal bumi, maka sesuatu yang datar itu, suka ataupun tidak, pasti punya... Nunggu jawabannya? Atau udah ketemu? Yap, sebuah bidang datar itu selain mungkin punya pinggiran, yang pasti dia punya tengah. Sebentar, memangnya kenapa dengan tengah? Tengah itu sesuatu yang bisa dikatakan spesial. Saat kamu nonton bioskop, enaknya ya di tengah. Nggak terlalu depan atau terlalu belakang. Suhu ruangan itu paling enak ya tengah-tengah, nggak terlalu panas atau dingin. Penyanyi itu pasti ya di tengah-tengah, dancernya baru di pinggir. Lilin ulang tahun itu pasti letaknya di tengah-tengah, dan kamu yang meniupnya pasti di tengah-tengah juga. Tapi banyak juga deh nggak enaknya jadi di tengah-tengah. Pas lagi antri minyak goreng saat stoknya habis, paling enak itu ya di depan. Saat kebagian waiting list di restoran pas makan siang dan lagi lapar-laparnya, enaknya ya dapat antrian pertama. Saat kebetulan dites hafalan sama dosenmu yang killer di kelas dan kamu belum hafal materinya, enaknya ya paling akhir. Dan masih banyak lagi nggak enaknya. Tapi kalau itu menyangkut soal lokasi geografis, tengah itu ya tengah. Tengah itu pusat. Tengah itu center. Tengah itu pusat perhatian. Ibarat orang cantik atau ganteng, kamu nggak perlu banyak usaha, pasti udah jadi pusat perhatian. Less effort lah. Beda sama orang biasa. Saya nggak bilang orang jelek ya. Pada kebanyakan kasus, orang biasa harus caper buat dapat perhatian. Harus lebih banyak bicara. Atau harus lucu. Harus ajaib. Atau mungkin juga sedikit berbohong dan mengada-ngada supaya dapat perhatian. Termasuk berbohong soal bumi bulat. Siapa tahu ya kan? Tapi anggaplah semua ini cuma tahayul atau sekedar gabut. Atau mungkin juga teori konspirasi. Meski mungkin terlalu berlebihan buat dibilang teori konspirasi. Tapi seandainya itu benar, terus mana dong tengahnya? Nah, itu bagian yang saya sendiri nggak tahu jawabannya. Sorry. Lagi pula ini kan baru seandainya. Siapa tahu mereka memang benar sejak awal. Bahwa bumi itu bulat. Perjalanan ke bulan itu nyata. Sebentar lagi kita punya rumah di Mars. Dan alien itu ada. Kamu aja yang baper, kepingin merubah sesuatu yang sudah terlanjur jadi mainstream. Jadi sekali lagi, kalau kamu tanya bumi itu bulat atau datar, jawabannya saya tidak tahu. Sudah saya bilang sejak tadi. Jadi mending swipe kan dari awal. Cuma mungkin rasa gatal di punggungmu itu terlalu menyiksa buat diajukan. Dan selalu harus ada yang menggaruknya, ya kan?